Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,40% ke angka 5.783. Di video ini saya akan menganalisa satu sektor saham yang pada akhir November ini mulai terlihat bangkit dan masih mempunyai prospek yang sangat bagus pada bulan Desember nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video kali ini saya kembali akan membahas saham-saham yang bergerak dalam sektor batubara. Kita semua tahu dalam 1-2 minggu terakhir ini saham-saham batubara mulai bangkit. Dan selama 1 minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Sebelum kita mulai membahas saham pertama yang itu saham Adro, kita akan coba lihat artikel berita yang ada. Bisa teman-teman lihat? Saat ini harga batubara mulai naik. Dan menurut analis, akhir tahun nanti masih ada peluang harga batubara untuk naik ke kisaran 72 sampai 75 US dollar per ton. Sehingga ini merupakan prospek yang sangat bagus untuk kedepannya, minimal sampai bulan Desember. Dan jika kita lihat lagi untuk artikelnya, ada terlihat bahwa saat ini China sudah mulai melakukan import batubara kembali. Jadi ini akan menguntungkan saham-saham yang melakukan ekspor batubara. Jika di artikel ini, jika kita lihat, dijelaskan yang salah satu diuntungkan itu Adro, ITMG, dan PTBA. Sekarang kita balik lagi ke grafiknya. Jadi untuk saham pertama akan saya bahas saham Adro. Saham Adro hari ini masih terus melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 2% lebih ke harga 1.390. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini pergerakan Adro sangat bagus. Karena sebelumnya Adro masih bergerak sideways dan berada di bawah resisten di harga 1250. Jadi Adro sempat beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan masih gagal dan terus bergerak sideways. Tapi setiap kali turun menyentuh daerah support kuat di EMA 150, saham Adro juga masih bertahan. Dan minggu ini jika kita lihat, Adro telah berhasil break dari resisten di EMA, resisten di harga 1250 ini. Dan setelah berhasil break, Adro langsung lanjut naik lumayan tinggi. Dan saat ini sudah naik mendekati resisten berikutnya di harga 1400. Jadi hari ini Adro masih berusaha naik di atas harga 1400 tetapi masih gagal. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat memang asing masih melakukan distribusi. Asing selama 1 bulan terakhir ini memang masih terus melakukan distribusi pada saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat, peluang Adro sampai bulan Desember depan menurut saya masih bagus. Walaupun memang masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara minggu depan. Karena hari ini candle yang terbentuk kurang bagus. Jadi walaupun terkena koreksi sementara, selama masih bertahan di atas harga 1200 sampai 1250 sampai harga 1300 yang saat ini merupakan supportnya, Adro masih ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Jadi apabila masih bertahan di atas harga 1250 yang saat ini telah menjadi supportnya, Adro masih ada potensi untuk break dari harga 1400 dan melanjutkan kenaikan minimal ke harga 1500. Di sekitar dari sini. Dan masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga tertingginya di sekitar harga 1680 sampai 1700. Jadi saat ini Adro masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan minimal sampai bulan Desember nanti. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Adro di sekitar garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini
trennya sudah mulai uptrend dan masih banyak sentimen positif yang bisa mengangkat saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa entry apabila ADRO terkonfirmasi break di harga 1400 tetapi dengan resiko yang lebih besar karena saatnya sudah naik lumayan tinggi, atau tunggu ADRO terkena pullback menuju daerah support di sekitar harga 1250 sampai 1300 baru teman-teman entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA hari ini juga ditutup naik 2% lebih ke harga 2410. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini PTBA juga masih bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya PTBA masih berada di bawah garis EMA 150. Setiap kali berusaha break dari garis EMA 150 selalu gagal. Tapi pada 2 minggu lalu PTBA berhasil break dari resisten kuat ini dan mulai bergerak sangat uptrend. Untuk resisten berikutnya jika kita lihat berada di sekitar harga 2500. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya juga PTBA sempat naik di harga 2500. Pada saat menyentuh harga 2500, PTBA mulai turun dan langsung di bawah garis EMA 150. Dan minggu depan PTBA akan berusaha untuk naik menembus resisten kuat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi, tetapi jumlahnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan saham ADRO tadi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi hari ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat sebelumnya asing juga masih terus melakukan distribusi. Dan akumulasi yang dilakukan hari ini sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan asing pada saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, dalam 1 minggu ke depan saya melihat PTBA masih ada potensi untuk naik menuju harga 2500. Dan teman-teman harus hati-hati, ada potensi PTBA untuk turun saat menyentuh daerah resisten ini. Jadi ada potensi PTBA untuk mulai terkena pullback sementara saat mendekati harga 2500. Dan untuk support saat ini berada di harga 2400. Jadi apabila minggu depan ternyata PTBA juga turun saat menyentuh resisten, teman-teman yang belum entry bisa tunggu di sekitar harga 2400. Atau teman-teman yang masih bingung perlu take profit atau enggak, lihat di daerah support di harga 2400. Selama PTBA masih bertahan di atas harga 2400 ini, masih ada potensi PTBA untuk mulai rebound kembali dan break dari harga 2500. Angka 2500 ini penting karena sebelumnya memang PTBA masih gagal break dari resisten ini. Dan jika kita lihat grafik sebelumnya, 2 kali PTBA menyentuh atau mendekati harga 2500 mulai turun. Jadi apabila berhasil break, maka PTBA berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 2800. Dan jika kita lihat historinya, PTBA sempat naik menuju harga 5000. Jadi PTBA pada akhir tahun 2019 sempat naik mendekati harga 5000. Sedangkan saat ini baru berada di sekitar harga 2400-an. Masih setengah harga dari 5000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham PTBA di bawah garis EMA 150, jadi sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar daerah sini, menurut saya saham PTBA masih sangat layak untuk di hold. Karena yang teman-teman punya di harga segini sudah sangat murah. Dan dividen untuk PTBA juga lumayan bagus. Jadi saham ini memang cocok juga untuk diinvestasikan atau trading jangka panjang. Berikutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 11.850. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga ITMG bergerak sangat uptrend. Dan jika kita lihat, sebelumnya ITMG juga masih berada di bawah garis EMA 150.
Dan setelah terkonfirmasi break, ITMG juga terus melanjutkan uptrendnya. Untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 12.000. Sedangkan untuk support terdekat saat ini berada di harga 11.000. Dan bisa kita perhatikan lagi, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini ITMG naik lumayan tinggi, candle yang terbentuk menurut saya kurang bagus. Jadi walaupun terbentuk gap up, tapi body candlenya sangat kurang bagus karena ada yang doji dengan shadow yang panjang. Ini masih doji atau body yang kecil atau tipis, itu menurut saya kurang bagus. Jadi harga naik tinggi tetapi candle yang terbentuk kurang solid. Untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Jadi dari data broker summary yang kita dapat dan bentuk candle yang terbentuk dalam 1 minggu ini, ada peluang ITMG juga terkena profit taking atau terkena pullback minggu depan. Jadi hati-hati, minggu depan ada potensi ITMG untuk turun saat mendekati atau menyentuh harga 12.000. Karena harga 12.000 saat ini merupakan resistennya. Jadi minggu depan ada potensi untuk terkena pullback menuju atau mendekati harga 11.000 yang merupakan supportnya. Dan teman-teman harus ingat juga, walaupun terkena pullback, selama garis uptrendnya belum patah, ITMG masih akan bergerak uptrend. Jadi walaupun besok minggu depan ada potensi untuk turun, bukan berarti itu pasti reversal trend. Jadi walaupun turun tetapi masih berada di atas harga 11.000 atau garis uptrendnya belum patah, ITMG masih ada potensi untuk rebound dan lanjut naik menembus resisten harga 12.000 dan lanjut menuju harga berikutnya di 13.000. Karena seperti saya bilang di awal, saat ini masih banyak sentimen positif yang bisa mengangkat saham-saham batubara. Dan secara tren juga saat ini masih bagus untuk saham-saham seperti ITMG, Adro maupun PTBA. Cuma memang dalam 3 hari terakhir ini candle ITMG kurang bagus, jadi ada potensi untuk terkena pullback sementara. Apalagi hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi, malah melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ITMG, saya tidak menyarankan untuk entry di saat ini atau pada saat berhasil break dari harga 12.000. Karena resiko untuk turun masih sangat besar. Apalagi ITMG kenaikannya dari garis EMA 150 sampai ke harga 12.000 ini sudah sangat tinggi. Jadi paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu dan rebound baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas harga 11.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Jing. Untuk teman-teman yang ingin tahu analisa tentang saham Indi yang hari ini juga terus naik lumayan tinggi, teman-teman bisa lihat video saya 1 hari sebelumnya pada tanggal 26 kemarin. So, pada tanggal 26 kemarin saya sudah menganalisa saham Indi untuk melihat potensi kedepannya gimana. Saham Indi masih berpotensi untuk terus naik juga seperti saham-saham batubara lainnya. Untuk saham Jing ini jika kita lihat secara grafik, Jing masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi apabila kita bandingkan dengan 3 saham yang baru saya analisa ini, ketiga saham itu telah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Sedangkan Jing saat ini baru berhasil break dari garis EMA 50 dan sekarang sudah dekat dengan resisten di EMA 150. Jadi selama masih belum berhasil break dari garis EMA 150, belum bisa kita konfirmasi bahwa Jing mulai uptrend untuk jangka menengah. Garis EMA 50 dan 150 yang sangat jauh ini merupakan resisten dan support yang paling enak untuk di swing trade. Karena apabila teman-teman beli di sekitar daerah support EMA 50 ini atau pada saat berhasil break dari garis EMA 50 dan nanti ternyata minggu depan Jing masih gagal break dari garis EMA 150 dan teman-teman take profit, untungnya sudah lumayan banyak. Tapi jika kita lihat secara tren apabila berhasil break
dari garis EMA 150, zinc juga potensi kenaikannya sangat tinggi. Jadi hampir mirip dengan saham Indi. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% nih. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi, tapi jumlahnya tidak terlalu besar dengan jika kita bandingkan dengan kenaikan 6% ini. Dan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data pergerakan asing jika kita lihat, zinc dalam 1 minggu terakhir ini masih diakumulasi terus oleh asing. Jadi dibandingkan dengan 3 saham yang tadi saya analisa, asing selama seminggu terakhir masih terus distribusi, sedangkan di zinc asing terus melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya zinc potensinya ke depan masih bagus. Pertama, karena saat ini baru mau break dari garis EMA 150. Kedua, asing masih terus masuk. Dan apabila terkonfirmasi break, potensi untuk naik sangat tinggi karena sebelumnya zinc pernah naik di atas harga 600. Jadi 600 dan ini masih sangat jauh jaraknya dan saat ini baru mau break. Jadi ini sebenarnya baru permulaan. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini atau di sekitar harga 1200-an sampai 1300. Teman-teman, harga yang teman-teman dapat itu sudah sangat murah. Dan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 163 sampai 162. Zinc masih ada potensi untuk naik menembus resisten ini. Ini teman-teman sudah berhasil membeli ini, hold saja. Sedangkan teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham zinc, sebaiknya tunggu terkonfirmasi break baru entry atau tunggu zinc terkena pullback dulu saat gagal break dari garis EMA 150 ini. Jadi untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 150. Jadi apabila minggu depan saat menyentuh atau melewati garis EMA 150 ini zinc mulai turun ke harga 150 dan rebound, teman-teman boleh ikutan entry dan hold saja apabila berhasil break dari resisten kuat ini, karena kedepannya zinc juga akan mulai bergerak uptrend dan masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 200 untuk target terdekatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.